Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kembali sahabat Quran, kita melanjutkan tadabbur ya tafsir dari surat Al-Mujadilah. Alhamdulillah kita sampai pada ayat yang sangat populer ya, di mana menyimpan makna yang luar biasa, yaitu ayat ke-11 dari surat Al-Mujadilah. Para ulama seperti Ibnu Ashur, Al-Imam Ar-Razi menjelaskan apa kaitan indah ayat ini, ya, ayat ke-11 setelah di ayat 7 sampai 10. Di mana di ayat 7, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul ila akhiril ayat. Kemudian ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum, dan seterusnya sampai kemarin kita bahas in aman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Ya, kata beliau, Allah mengatur ya di ayat 7 sampai 10, yaitu berkaitan dengan adab berbisik-bisik ya, komunikasi yang sifatnya internal. Namun di ayat 11 ya Allah mengatur adab bermajlis, yaitu komunikasi eksternal atau sosial ya. Jadi yang lebih luas. Bisik-bisik diatur adabnya, dan juga adab yang lebih luas sosial bermajelis itu juga diatur. Makanya kata Ibnu Ashur mencatat bahwa kaum munafik punya makar dalam berbisik, mereka juga punya perilaku buruk ya dalam bermajelis. Dan ayat ini turun untuk menertibkan ego mereka ya, ego manusia saat berada dalam keramaian, sekaligus menetapkan siapa yang sebenarnya berhak mendapat derajat tertinggi. Mari kita bedah satu persatu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, ila akhiril ayat. Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, fafsahu, maka lapangkanlah. Asbab nuzul ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mengisahkan tentang ayat ini turun pada hari Jumat di Suffah, di mana Rasulullah SAW memuliakan ahlu Badar, itu veteran perang Badar. Saat beberapa ahlu Badar datang terlambat, para jamaah yang sudah duduk duluan tidak mau bergeser ya, karena ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi lalu memerintahkan beberapa orang berdiri untuk memberi tempat bagi ahlu Badar yang baru datang. Nah, kemudian jamaah yang disuruh berdiri merasa tidak enak hati ya, dan kaum munafik, nah disinilah kaum munafik itu mulai memprovokasi mereka ya, ya dengan perkataan yang tidak mengenakan, di mana mereka bilang katanya Muhammad adil ya, katanya Muhammad adil, kok malah pilih kasih ya. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membela keputusan Nabi ya. Kemudian diantara sisi bahasanya tafassahu, idza qila lakum tafassahu ya, tafassahu, kata Ibnu Ashur menjelaskan tafassahu asal katanya dari fas ya, fasha ya, luas. Menariknya di beberapa qiraat mayoritas menggunakan al-majlis, namun bermakna jenis yang umum. Sementara ya, Al-Imam Asim itu membacanya fil majalis ya, fil majalis. Maka dari sisi fikih ya, di fikih dalam bermajlis, kata Imam At-Tabari menegaskan bahwa untuk semua majlis kebaikan ini berlaku, baik majelis ilmu, majelis perang, majelis sholat. Rasulullah SAW bersabda, la yuqimu rajula min majlisihi fayajlisa fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di sana, tapi berlapang-lapanglah.
dan perluaslah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka Allah melanjutkan, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Ya, ini kaidah al-jaza min jinsil amal. Imam Ibnu Katsir menekankan kaidah bahwa balasan itu sesuai jenis amal. Kalau kita memberi kelapangan tempat bagi saudara kita di dunia, maka Allah akan beri kelapangan kita di kubur, di hati kita, rezeki kita, dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadabbur kita adalah Allah menghapus rasa sempit di hati orang yang disuruh bergeser dengan menjanjikan apa? Kelapangan yang jauh lebih luas daripada sekedar tempat duduk saja, ya, tempat duduk saja. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, wa idza qila suzu fansuzu, apabila dikatakan berdirilah kamu, fansuzu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Unsuzu itu dari kata nash, tanah yang tinggi, artinya bergerak naik atau berdiri. Jadi ini perintah. Kata Imam At-Tabari dan Qatadah menjelaskan bahwa jika diseru untuk hal yang mendesak seperti jihad, sholat, atau sekedar bubar ya dari rumah Nabi agar Nabi SAW bisa beristirahat, maka bersegeralah, jangan menunda dengan alasan masih betah gitu ya. Para sahabat pergi ya setelah beliau diminta untuk membubarkan. Maka seringkali kita merasa berat meninggalkan majelis ilmu atau kenyamanan, namun ketaatan kepada perintah ya Nabi adalah kunci keberkahan. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ya. Kata pembagian derajat, Ibnu Juzi dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah mengangkat orang mukmin di atas orang yang bukan mukmin dan mengangkat orang berilmu di atas orang mukmin yang tidak berilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah menyebutkan ada 4 tempat di Al-Qur'an di mana Allah menyebut mengangkat derajat. Salah satunya adalah ayat ini. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Satu hari Khalifah Umar pernah bertanya kepada gubernur Mekah, siapa yang kau tugaskan untuk menjaga Mekah? Maka jawabannya Ibnu Abza, seorang mantan budak. Lalu Umar kaget. Ya, kau serahkan kepada mantan budak? Ya Amirul Mukminin, dia hafal Al-Quran dan ahli ilmu faraid. Maka Umar langsung teringat sabda Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran kitab ini dan merendahkan kaum yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah tutup, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Alusi memberikan sentuhan tadabbur. Sebagaimana derajat ilmu itu tinggi, maka azab bagi orang berilmu yang bermaksiat juga lebih berat. Masya Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Karena orang yang punya derajat ilmu itu tinggi, maka azab bagi orang yang berilmu namun dia bermaksiat juga tentunya lebih berat karena dia berbuat dosa di atas ilmunya. Maka Allah ini al-khabir, maha teliti tentang niat kita. Saat bergeser ya tempat duduk, apakah kita bergeser ya meluaskan untuk saudara kita ikhlas karena Allah atau karena terpaksa? Maka Allah bilang wallahu bima ta'maluna khabir. Maka saat di masjid, kendaraan umum ya atau mungkin di majelis apapun, jadilah orang yang pertama kali memberi ruang. Mungkin di transportasi umum ya ada kursi-kursi yang prioritas ya, bahkan kursi-kursi non prioritas ya, kalau memang kita lihat ada orang yang membutuhkan, kita menjadi orang yang pertama kali memberi ruang bagi orang lain. Ingat janji Allah, kata Allah, yafsahillahu lakum. Dan jangan puas ya kita menjadi orang beriman tanpa ilmu. Justru kita harus mengejar derajat tambahan, yaitu dengan belajar ya di atas manhaj yang benar. Sebagaimana Nabi memuliakan ahlu Badar, muliakan juga orang-orang yang punya andil besar dalam dalam dakwah. Bayangkan teman-teman, kalau Allah mengatur
urusan sepele ya, hanya bergeser duduk dalam Al-Qur'an ya, sampai dalam Al-Qur'an saja diatur untuk bergeser-geser duduk, ini membuktikan bahwa agama Islam tidak hanya mengurus urusan langit tapi sangat peduli dengan kenyamanan dan perasaan saudara kita ya, yang ada di bumi, yang jauh dari langit. Jika untuk bergeser satu jengkal saja Allah siapkan balasan surga, maka bayangkan apa yang Allah akan siapkan buat kita kalau mengorbankan waktu, harta demi ilmu yang lebih besar daripada hanya sekedar menggeser tempat duduk. Ya, semoga pembahasan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa berkorban melapangkan untuk saudara-saudara kita, bahkan hal yang kecil apalagi hal yang besar. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.